Nah ini yang menurut saya penegak hukum harus bekerja keras ya, terutama memeriksa saksi-saksi yang disebut saksi fakta ya, Ya, saksi yang melihat dan mendengar dan merasakannya sendiri gitu, bukan katanya-katanya. Alasan dari peninjauan kembali itu sebenarnya kalau dikualifikasi ada dua. Yang pertama soal kehilapan dan keliruan hakim. Itu soal isi putusan. mhm. Bagaimana hakim mengapresiasi peristiwa, kemudian dia menafsirkan. Itu yang ada kekeliruan nggak di situ? Saya kira harus menjadi pelajaran bagi penegak hukum terutama penyidik gitu ya, penyidik kepolisian untuk kedepannya ya dalam kasus-kasus yang seperti ini harus hati-hati gitu. Artinya menempatkan orang sebagai tersangka itu harus betul-betul didukung oleh alat bukti yang kuat gitu. Ya. Meskipun aturan perundang-undangan menentukan minimal ada dua alat bukti, saya kira kita tidak usah terpaku pada itu. Menurut saya kurang lah. Halo Tribuners, program Tribun Zone Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pengakuan yang cukup mengejutkan disampaikan oleh Dede. Ini adalah satu dari saksi kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 silam. Dede mengaku dan muncul pada publik serta mengatakan secara terang-terangan bahwa dirinya telah memberikan kesaksian palsu karena merasa takut berhadapan dengan sosok Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah kandung dari korban Eki. Dalam pengakuannya pula, Dede ini mengatakan bahwa ia diajak oleh saksi lain yakni AF untuk kemudian bertemu dengan Ibtu Rudiana dan membuat kesaksian. Lantas secara hukum, Tribuners, bagaimana kemudian kesaksian terbaru Dede ini akankah bisa membuka tabir baru dalam kasus pembunuhan Vina? Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom dan akan berdiskusi dalam Tribun Fokus kali ini bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang? Oke, kabar baik. Ya, Siap, terima kasih banyak Bang Fikar menyempatkan waktunya diskusi kembali hari ini. Ini saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fikar. Setelah ya, lambat laut kasusnya ini kemudian bergulir, muncul kembali sosok Dede. Ini sempat menghilang dan tidak muncul di hadapan publik begitu ya Bang ya. Tapi sekalinya ya, muncul justru mengatakan bahwa selama ini ia membuat kesaksian palsu begitu. Silakan Bang Fikar. ya. Saya kira ini satu hal yang mengejutkan ya, dalam pengertian bahwa awalnya kasus ini digarap atau ditegakkan ya, diproses ya dalam satu penegakan hukum dengan berbasis kesaksian eh, yang dianggap memang ini saksi yang paling paling berperan, artinya saksi yang memang dianggap mengetahui banyak soal kejadian ini. Nah, karena itu kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penegakan hukum, termasuk umpamanya menjadi dasar bagi pemilihan pasal-pasal yang akan diterapkan di dalam kasus ini. Nah, Ya. tetapi kemudian bahwa ada perkembangan baru, bahwa pengakuannya sendiri yang menyatakan bahwa dia sebenarnya berdusta gitu ya, artinya tidak tidak yang sebenarnya yang dia katakan, maka ini sangat mengejutkan gitu ya, sangat mengagetkan karena akan merubah paradigma ya, Mhm. paradigma dalam penegakan hukum ini ya. Apakah benar umpamanya apa yang dikemukakan sepenuhnya oleh Saka Tatal atau peran-peran yang lainnya gitu ya, yang sesuai dengan kejadiannya. Nah ini akan berpengaruh pada keseluruhan proses peradilannya ya, terutama umpamanya juga akan berpengaruh terhadap mereka yang sudah dihukum, sudah menjalani hukuman bahkan ya oleh pengadilan, dan ini saya kira harus menjadi perhatian banyak pihak ya, terutama para penegak hukum, sehingga ketika dalam proses penegakan hukum itu harus benar-benar dikaji keterangan-keterangan yang memang relevan dengan kejadian gitu ya. Nah, karena itu nanti bisa jadi ada banyak orang yang dirugikan juga gitu. Tetapi sebaliknya juga bisa jadi ada banyak orang juga yang diuntungkan dengan kesaksian yang baru ini. Nah, ini
ke depannya harus menjadi perhatian para penegak hukum. Saya kira itu. Mhm. Oke, ini kalau dari kesaksian salah satu saksi yang memang sudah muncul begitu ya, Bang Fikar, Dede, yang kemudian mengatakan kesaksiannya palsu. Ini kan dia kemudian membantah rentetan kronologis kejadian yang selama ini sudah dianggap adalah kronologi yang sebenarnya. Seperti sedianya tidak ada kumpul-kumpul sebelum kejadian, tidak ada pelemparan batu, sampai tidak ada kejar-kejaran. Hal itu yang kemudian pengakuan terbaru dari Dede. Apakah kemudian kesaksian Dede ini bisa jadi salah satu awal untuk bisa menyelamatkan para terpidana yang saat ini juga sudah mendekam di balik jeruji besi, Bang Fikar? Ya, saya kira bisa ya eh, kalau atau jika Hmm? kesaksian Dede ini tidak berdiri sendiri, gitu. Artinya harus ada korelasinya dengan kesaksian yang lain gitu. Nah, persoalannya kan dalam satu peristiwa peran satu orang itu tidak terpisah dari peran peran orang lainnya gitu, terutama bagi saksi yang menentukan. Nah, Dede ini juga kan termasuk saksi yang diandalkan oleh penegak hukum dalam merekonstruksi peristiwa, kemudian juga menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa pidana ini, kan begitu. Nah, Hmm. karena itu ketika ada perubahan kesaksian seperti ini, ya ini saya kira juga akan merubah ke belakang. Tetapi gini, di dalam hukum itu boleh saja Dede itu memberikan kesaksian yang bertentangan umpamanya dengan kesaksiannya yang terdahulu. Nah, tapi persoalannya adalah apakah pengakuan dia didukung oleh alat bukti yang lain gitu. Ya, alat-alat bukti itu kan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat gitu ya, keterangan terdakwanya atau tersangkanya. Nah, ini kalau kalau ketika dikorelasikan tidak nyambung, maksud saya pengakuan Dede ini berdiri sendiri, ya dia akan hilang dengan sendirinya. Maksud saya Hmm. tinggal hanya akan menjadi pengakuannya yang berdiri sendiri saja gitu, tanpa ada korelasinya dengan peristiwa itu, ya, bahkan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Lain halnya umpamanya ketika Dede menyatakan seperti itu, kemudian juga ada keterangan-keterangan saksi lain yang berubah, yang intinya adalah berkorelasi atau mendukung kesaksian dia gitu. Lain halnya seperti itu. Ya, tapi kalau Dede hanya sendiri yang kemudian saksi lain juga tidak berubah kesaksiannya, tetap seperti yang semula gitu ya. Ya Hmm. artinya tidak akan ada artinya juga peranan Dede ini ya, karena pasti kesaksiannya akan bertentangan dengan saksi-saksi yang lain atau dengan keterangan pihak-pihak yang lain. Bahkan pasti akan bertentangan dengan tersangka dan terdakwa dan sebagainya. Saya kira begitu. Oke, jadi kesaksian Dede ini akan berarti, akan punya arti apabila memang disertai dengan kesaksian lain dari saksi-saksi yang lain atau bahkan terpidana yang saat ini mendekam di balik jeruji besi ya, Bang Fikar ya, seperti itu. Jadi Betul. meskipun saat ini muncul, tapi kalau kesaksiannya hanya sendiri, tidak ada pelengkap atau tidak ada saksi tambahan, masih belum bisa membuka kasus yang katanya masih penuh tanda tanya ini ya, Bang Fikar. Betul begitu. Jadi dia hanya berdiri sendiri tanpa ada korelasi dengan keseluruhan peristiwa gitu, yang dalam pengertian keseluruhan itu adalah saksi-saksi yang lain gitu, atau Hmm. pihak-pihak yang lain yang memang mengetahui, melihat, mendengar atau bahkan merasakan kejadian itu yang sesungguhnya begitu. Oke, ini kan Dede juga menyampaikan bagaimana ia menyebut dirinya takut begitu ya pada sosok Ibtu Rudiana. Dalam hal ini adalah ayah dari salah satu korban juga. Kalau dari analisa Bang Fikar sendiri, selama proses berjalannya kasus Vina ini, apakah sosok Ibtu Rudiana juga penuh dengan kejanggalan, Bang? Tidak bisa dipisahkan dengan perannya sebagai bagian dari aparatur negara juga Ya. gitu. Jadi karena dia seorang polisi gitu ya, maka ya menurut saya saksi-saksi yang lain itu bisa juga ya ada perasaan takut atau perasaan segan atau perasaan apapun, sehingga kesaksiannya diupayakan tidak bertentangan dengan kesaksiannya Ibtu Rudiana sendiri. Nah, itu yang bahaya ini gitu. Jadi bukannya fakta yang dikedepankan, fakta yang sebenarnya dikedepankan, tapi justru yang terjadi adalah
dukungan dari saksi-saksi ini terhadap Ibtu Rudiana ini. Nah, ini yang berbahaya gitu. Belum tentu kan yang apa yang dikemukakan oleh Ibtu Rudiana itu sebuah kebenaran gitu, tanpa didukung oleh kesaksian atau saksi-saksi yang lain gitu. Nah, karena itu sebenarnya hukum sudah mengantisipasi gitu ya. Yang disebut saksi itu kan yang melihat, mendengar atau merasakannya sendiri. Nah, kalau dia menyatakan melihat padahal tidak melihat, mendengar padahal tidak mendengar, merasakan tapi tidak juga merasakan. Nah, itu kan kalau ada bukti yang lain itu bisa dikualifikasi sebagai kesaksian palsu gitu. Dan kesaksian palsu juga diancam oleh hukuman, ya nggak sembarangan orang menyatakan sesuatu yang dia tidak pernah lihat, dia pernah rasakan sendiri, tetapi kemudian dia kemukakan gitu ya. Nah, itu dapat dikualifikasi sebagai kesaksian palsu. Nah, dengan pengakuan yang seperti ini, pengakuan Dede ini menjadi yang dulu kan artinya menjadi kesaksian palsu statusnya, iya kan? Ya. Karena kemudian dia mengaku yang sebenarnya sekarang gitu. Nah, tinggal soalnya yang mana yang benar, yang dahulu atau yang sekarang, gitu kan? Yang mana yang palsu, yang dahulu atau yang sekarang dia kemukakan. Nah, itu yang harus menjadi PR penegak hukum untuk membukanya gitu, untuk membongkarnya, begitu. Oke, akankah kemudian penyidik atau penegak hukum juga harus memeriksa ulang Ibtu Rudiana yang terus disebut dalam konflik atau permasalahan dalam kasus pembunuhan Vina ini, Bang Fikar? Saya kira mau tidak mau, karena akhirnya ini berpusat pada dia kan, Ya. pada Ibtu Rudiana ini. Semua saksi akhirnya berpusat pada dia. Bahkan umpamanya saksi utama dari kejadian ini bahwa Pina dan Rizky itu dianiaya atau dilakukan sedemikian rupa kan juga sumbernya itu Rudiana ini kan gitu. Ya, yang lain itu ya sepertinya ikut saja gitu, seperti yang dikemukakan Dede ini, ya kan? Nah, itu ini paling bahaya ini kalau menurut saya. Artinya kebenaran itu dirangkai oleh satu ketidakbenaran gitu mestinya. Mestinya kan fakta yang sebenarnya gitu ya. Artinya meskipun umpamanya Ibtu Rudiana ini menyatakan satu fakta gitu ya, tapi yang mendekati kebenaran itu pasti ada beda-beda perspektif gitu. Tidak semua saksi akan menyatakan dan mendukung kesaksiannya Ibtu Rudiana gitu, karena dia berdiri pada posisinya masing-masing gitu. Tetapi karena dipengaruhi oleh ketakutan atau keengganan atau kewibawaan Ibtu Rudiana sebagai seorang polisi, bisa jadi saksi-saksi lain seperti Dede ini akhirnya ikut mendukung gitu. Padahal dia tidak perannya tidak seperti yang dia kemukakan, umpamanya dia mendukung sepenuhnya mendukung kesaksian Ibtu Rudiana. Nah, ini dalam hukum itu menjadi bahaya, ini menjadi peradilan yang sesat gitu. Ya, salah-salah bisa jadi satu kebenaran justru hilang karena adanya satu kesaksian yang kemudian mempengaruhi kesaksian yang lain. Begitu. Seberapa berat nantinya kemudian jeratan pidana begitu ya Bang Fikar apabila memang terbukti Ibtu Rudiana ini memang terlibat dalam penyusunan skenario dalam tanda kutip begitu ya dalam kasus Vina. Apakah memang murni nanti akan dibawanya ke pengadilan yang memang diurus oleh Propam atau juga bisa dijerat pidana hukum? Iya. Propam gini kan ada polisi pasca dipisahkan dari tentara, dia yang pertama sudah tidak lagi diadili di peradilan militer, dia tunduk pada peradilan umum, ya sama dengan warga sipil. Tetapi statusnya sebagai polisi, dia punya peradilan sendiri. Peradilan Propam itu peradilan profesi sebenarnya, ya. Profesi dia sebagai polisi itu yang diadili, yaitu di Propam gitu. Tetapi perbuatan dia sebagai orang Indonesia, sebagai manusia, ya dia diadili oleh hukum pidana biasa gitu. Dia tetap tunduk pada hukum pidana. Karena polisi bukan lagi bagian dari militer gitu. Ini sudah benar gitu. Artinya polisi tidak tunduk lagi pada militer, tapi dia tunduk pada peradilan umum. Karena baik tugas-tugasnya ya maupun kewenangannya ada di wilayah sipil sebenarnya, ada di wilayah umum gitu. Nah, karena itu semuanya harus diuji di peradilan umum. Bahwa ada Propam mengadili sesuai dengan
tugas dan kewenangannya sebagai polisi, oke, itu secara profesional aja, secara profesi saja gitu. Tetapi secara umum dia tetap harus diadili di peradilan umum, begitu. Mhm, mhm. Jeratan pasal seperti apa nantinya, Bang Fikar, yang berkemungkinan begitu ya bisa dijatuhkan apabila memang terbukti ada skenario yang dibuat oleh sosok Ibtu Rudiana ini? Iya, kan tinggal menguji apakah betul peristiwa ini seperti yang dikemukakan oleh Ibtu Rudiana. Oke. Kalau apakah benar umpamanya Eki dan Vina itu dilakukan penganiayaan sedemikian rupa sehingga dia menjadi korban kematian atau dia menjadi korban dan kemudian meninggal dunia gitu ya. Apakah benar itu peristiwa seperti itu atau memang itu eh, kecampuran dengan kecelakaan umpamanya bahwa benar ada penganiayaan tapi tidak seberat yang dikemukakan oleh Ibtu Rudiana, tetapi kemudian dia meninggal di tengah jalan karena kecelakaan lalu lintas umpamanya. Nah itu yang harus diteliti dengan benar gitu. Nah kalau itu porsi, kan gini, orang meninggal itu kan sebabnya bisa bisa diteliti kan oleh terutama oleh forensik ya, Mhm. diteliti apakah ini kecelakaan ataukah pembunuhan kan begitu, itu bisa bisa nanti bisa dipisahkan gitu. Nah kalau dia pembunuhan itu pasti baik dari segi luka maupun dari segi posisi ketika ditemukan dan sebagainya itu akan mengarah pada itu memang korban pembunuhan gitu. Tetapi bisa juga umpamanya tidak ke arah sana, justru umpamanya meskipun dia meninggal dunia, tapi dari ciri-ciri luka, letak-letaknya luka, dia sebenarnya korban kecelakaan umpamanya. Ya hanya saja umpamanya diletakkan di tengah jalan gitu ya, seolah-olah itu di tengah jalan yang banyak orang nongkrong umpamanya ya. Seolah-olah itu memang dianiaya gitu. Padahal sebenarnya kecelakaan lalu lintas umpamanya seperti itu. Nah ini yang menurut saya penegak hukum harus bekerja keras ya, terutama memeriksa saksi-saksi yang disebut saksi fakta ya, Ya. saksi yang melihat dan mendengar dan merasakannya sendiri gitu, bukan katanya gitu ya, tetapi Mhm. yang memang betul-betul melihat gitu ya, Mhm. baik itu melihat sudah meninggal atau bahkan melihat ketika terjadinya penganiayaan begitu. Oke, masih menjadi PR artinya ya, Bang Fikar, bagi pihak terkait Betul, kemudian bisa mengusut kembali setelah banyak kesaksian-kesaksian baru yang akhirnya muncul dalam kasus pembunuhan Vina yang sudah berlarut-larut ini, Tribuners. Ini juga yang betul. kemudian sudah dilakukan, Bang Fikar, adalah pengajuan peninjauan kembali begitu ya, salah satu terpidana yang sudah bebas, yaitu Saka Tatal. Apakah kemudian upaya ini adalah upaya yang kemudian ideal bisa dilakukan Saka Tatal karena tuntutannya adalah ingin mengembalikan atau memulihkan nama baik dari Saka Tatal ini sendiri, Bang? Iya, saya kira relevan karena kalau dilihat dari umpamanya usia ya, Ya. ini kan kejadian sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. 8 tahun yang lalu ketika usia Saka Tatal tidak sedewasa sekarang gitu. Mhm. Nah, benar nggak peran-peran di dalam proses penegakan hukum pidana itu seperti yang ada di dalam catatan bagi anak seumur Saka Tatal pada waktu itu. Dan itu memang menurut saya wajib diuji juga gitu. Mhm. Sehingga dia ditempatkan sebagai salah satu pelaku gitu. Ya, sebagai salah satu pelaku dan jadi hukum meskipun tidak seumur hidup seperti yang lain. Mhm. Tapi dia hanya 8 tahun atau berapa gitu ya. Karena memang dia waktu itu masih kecil. Nah, itu memang menurut saya sangat relevan ya. Sangat relevan Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali untuk melihat lagi peran dia yang sebenarnya pada waktu itu gitu Oke. ya, untuk melihat peran dia sebagai itu sehingga hukumannya bisa disesuaikan dengan perannya. Kalau memang dia tidak melakukan ya seharusnya juga ada hukuman yang lain juga begitu. Mhm. Begitu. Mhm. Untuk 8 terpidana atau dalam hal ini artinya 7 terpidana lain yang memang sudah mendekam di balik jeruji besi sendiri, Bang Fikar, masihkah ada upaya yang kemudian bisa dilakukan layaknya yang dilakukan oleh Saka Tatal ini? Kalau kita melihat beberapa bukti-bukti baru yang kemudian muncul terkait saksi, Bang. Iya, dalam perspektif hukum acara pidana, upaya hukum yang namanya peninjauan kembali itu tidak dibatasi. Oke. Maksud saya tidak dibatasi, kalau sudah mengajukan sekali udah nggak boleh lagi, nggak begitu. Hmm. Sepanjang ditemukan kan alasan dari peninjauan kembali itu sebenarnya kalau dikualifikasi ada dua. Yang pertama soal kehilapan dan keliruan hakim, itu soal isi putusan.
Bagaimana hakim mengapresiasi peristiwa, kemudian dia menafsirkan. Itu yang ada kekeliruan nggak di situ? Itu satu. Yang kedua, ada apa yang disebut dengan novum. Novum itu sebenarnya artinya bukan bukti baru, keadaan baru gitu. Ya, keadaan baru yang keadaan itu pada waktu di sidang pertama tidak dinilai, tidak muncul, tidak ada di persidangan gitu. Nah, keadaan baru itu bisa tercipta karena ada bukti-bukti yang baru gitu ya, ada kesaksian yang baru, ada umpamanya ada juga surat yang baru ditemukan umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Nah, karena itu di dalam proses peradilan pidana ada lembaga yang namanya peninjauan kembali, dan peninjauan kembali itu tidak dibatasi, hanya sekali. Kalau banding kasasi itu kan cuma sekali. Orang dihukum di pengadilan negeri menyatakan banding, bandingnya diputus dia tetap bersalah, tidak boleh banding lagi, gitu ya kan? Dia harus kasasi. Demikian juga kasasi. Ketika orang sudah melakukan upaya hukum kasasi, sudah diputus, dia kasasi lagi, tidak bisa gitu. Tetapi yang bisa adalah kalau ada bukti baru menyatakan atau keadaan baru yang menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah, maka kan PK jalannya. Nah, PK ini tidak dibatasi berapa kali. Sekalipun dia nanti sudah diputus PK, tapi kemudian ada berkembang terjadi peristiwa baru atau bukti baru yang ditemukan, bisa menjadi alasan untuk PK lagi gitu. Nah, karena itu di dalam hukum acara pidana PK itu tidak dibatasi berapa kali gitu ya. Sepanjang ada kekeliruan hakim, sepanjang ada bukti baru ya, bukti yang baru yang bisa diajukan sebagai alasan PK, ya PK bisa diajukan begitu. Oke, artinya masih banyak upaya yang bisa dilakukan oleh para terpidana. Ini terpidana Saka Tatal yang sudah melakukan PK, namun juga kemudian ada terpidana yang mendekam di balik jeruji besi yang juga bisa melakukan peninjauan kembali atas kasusnya ya, Bang Fikar. Oke, terakhir dari saya, Bang, ini kan kasus Vina seperti berjalan dalam dua jalur begitu. Satu jalur adalah bagaimana para terpidana mencoba mencari keadilan untuk kemudian bisa mencoba peninjauan kembali untuk mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak bersalah dalam kasus ini. Tapi di satu sisi kepolisian juga kemudian masih punya PR besar karena pelaku utama atau dalang utama dari kasus ini itu belum juga ditangkap setelah yang terakhir Peggy Setiawan akhirnya dinyatakan tidak bersalah dari hasil sidang pra-peradilan. Kalau dari analisa Bang Fikar sekaligus bisa menjadi closing statement, apa hal yang kemudian bisa menjadi pembuka jalan untuk kemudian kasus ini bisa benar-benar terbuka dan clear, tutup kasus tapi dengan konklusi yang memang sudah sebenar-benarnya begitu, Bang? Iya, saya kira penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, penyidikan harus mengevaluasi lagi semua isi kesaksian dari peristiwa ini, baik yang sudah ada putusan pidananya maupun yang belum gitu. Artinya harus dilihat secara keseluruhan, mundur ke belakang dengan melihat peran-peran dari orang-orang yang memang ada pada waktu itu. Ya, artinya kan gini, umpamanya seperti yang terakhir itu Peggy gitu ya. Peggy kan baru muncul belakangan sebenarnya. Iya kan? Bahwa seluruhnya sudah hampir selesai gitu ya. Tetapi kemudian ada ini dan kemudian Peggy muncul gitu sebagai salah satu bagian dari pelakunya gitu. Walaupun kemudian dengan pra-peradilan dia bisa dikembalikan lagi pada posisinya gitu. Nah, ini saya kira harus menjadi pelajaran bagi penegak hukum terutama penyidik gitu ya, penyidik kepolisian untuk kedepannya ya dalam kasus-kasus yang seperti ini harus hati-hati gitu. Artinya menempatkan orang sebagai tersangka itu harus betul-betul didukung oleh alat bukti yang kuat gitu. Meskipun aturan perundang-undangan menentukan minimal ada 2 alat bukti, saya kira kita tidak usah terpaku pada itu. Menurut saya kurang lah, bukan kurang, maksud saya belum memadai kalau kita hanya berasumsi bahwa hanya ada 2 alat bukti yang keterangan 2 orang saja umpamanya yang menyatakan bahwa dia harus dicari lagi yang lain. Maksud saya ada backup yang lain supaya kedepannya ya tidak seperti ini. Ya akhirnya kan meskipun sudah dihukum semuanya, semuanya mengajukan peninjauan kembali karena merasa waktu itu dipaksa untuk mengaku dan sebagainya, dianiaya dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan juga merepotkan di samping kita tidak menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya benar gitu ya. Proses juga bisa menjadi lama gitu, menjadi lama ya karena itu tadi ya. Karena kecenderungannya umpamanya polisi main keras ketika menetapkan seorang tersangka, agak memaksa umpamanya tanpa didukung oleh alat bukti tapi dengan
paksaan yang keras, jadilah umpamanya ada tersangka-tersangkanya. Nah ini yang menurut saya harus dipikirkan ulang ya. Jadi ketika menempatkan seorang pelaku kejahatan atau tersangka, itu harus betul-betul didukung oleh alat bukti yang kuat. Begitu saya kira ini perhatian buat penegak hukum terutama penyidikan, begitu. Oke, harus jadi evaluasi besar juga bagi penyidik agar kasus ini kemudian tidak terjadi di kemudian hari dan harus lebih teliti lagi ya Bang Fikar ya untuk kemudian menetapkan Betul, seseorang menjadi tersangka dalam sebuah tersangka. kasus kejahatan seperti itu. Bang Fikar, terima kasih banyak Oke, untuk kesempatannya berbincang oke, hari ini dalam Tribunnews on Fokus. oke, Luar biasa sekali. oke, Semoga di lain waktu ada kesempatan berbincang kembali. Selamat sore Bang oke. Fikar. Sore. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana dan Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dan juga narasumber-narasumber lain yang pasti. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.